Pernahkah Anda terlintas pertanyaan tentang sosok jin Qorin? Makhluk halus yang selalu mendampingi manusia ini menjadi perbincangan hangat dan memantik rasa penasaran banyak orang. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 materi. Pertama, siapakah jin Qorin dan bagaimana mereka menemani manusia? Apakah mereka baik atau jahat? Kedua, kita akan menguak tujuan penciptaan jin Qorin. Apakah mereka diciptakan untuk membantu manusia atau justru menggodanya? Bagaimana mereka memengaruhi hidup kita? Ketiga, kita akan membahas 3 jenis jin yang disebutkan dalam hadis. Apakah mereka berbeda dengan jin Qorin? Apa peran mereka dalam kehidupan manusia? Tak ada pendapat lain. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Jin merupakan sosok yang tak kasat mata. Kehadirannya terkadang tak kita hiraukan. Bahkan, kita pun tak menyadari bahwa dalam diri kita terdapat jin yang selalu mendampingi kita. Ialah Qorin, jin pendamping manusia selama hidup di dunia. Banyak kejadian yang dikisahkan oleh manusia tentang hantu atau roh orang yang sudah meninggal. Kita bisa melihat di acara-acara televisi dewasa ini yang mengemasnya dengan sajian yang menarik. Seseorang bercerita bahwa suatu ketika ditemui oleh si Fulan. Ternyata diketahui bahwa si Fulan tersebut baru saja meninggal dunia. Kisah-kisah sejenis ini sangatlah banyak ragam kejadiannya. Misalnya saja mengenai seseorang yang kerasukan. Maka kebanyakan manusia mengira bahwa roh orang yang sudah meninggal itu bergentayangan. Bahkan, peristiwa-peristiwa yang bersangkutan dengan kejadian orang yang baru meninggal tersebut sampai membuat segolongan aliran berkeyakinan bahwa orang yang sudah meninggal itu akan menitis kembali. Mereka menyebutkan bukti-bukti kejadian yang berkaitan dengan peristiwa kematian dan juga hasil dari cerita-cerita seperti tersebut di atas. Pasti kejadian ini sudah tak asing lagi bagi kita. Tahukah Anda biasanya ketika seseorang kerasukan dan mengaku dirinya adalah sosok orang yang telah meninggal, itu bukanlah setan? Ya, yang merasuki tubuh seseorang itu merupakan sahabat almarhum almarhumah yang tidak lain adalah Qorin atau jin pendamping yang selalu mendampinginya sewaktu hidup. Jadi, ia tahu betul apa yang dilakukan almarhum almarhumah sewaktu hidup. Siapakah Qorin itu sebenarnya? Apakah ia jin pendamping yang baik atau jahat bagi orang yang didampinginya? Mengapa Qorin tidak meninggal menyusul orang yang didampinginya ke alam baka, kekal? Secara bahasa Qorin berarti teman atau pasangan. Karena itu Qorin sering diartikan sebagai teman yang selalu mendampingi kita di mana saja kita berada. Layaknya teman, ada yang baik dan ada yang buruk. Begitu juga dengan Qorin. Ia kadang memiliki pengaruh baik pada kita, kadang juga memiliki pengaruh buruk pada kita. Tetapi, pengaruh kita sebagai manusia lebih tinggi dibandingkan pengaruh Qorin terhadap kita. Qorin sudah ada sejak kita lahir. Karena itu, ada yang mengistilahkan Qorin itu pasangan kembar kita. Hanya saja ia bentuknya gaib dan tak terlihat. Sebagai pasangan yang selalu mengikuti kita kemana saja, sudah pasti ia tahu betul apa yang kita kerjakan semasa hidup. Sehingga Qorin bisa menyampaikan keinginan-keinginan yang ingin disampaikan almarhum, almarhumah saat hidupnya yang belum sempat terucap. Ibnu Mas'ud menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah salah seorang dari kalian, melainkan ada pendampingnya dari golongan jin." Mereka bertanya, "Juga padamu, ya Rasulullah?" "Ya, juga bagiku. Hanya saja aku telah mendapat perlindungan dari Allah, sehingga aku selamat. Ia tidak memerintahkan aku kecuali kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Konon jin Qorin yang mendampingi Nabi itu bernama Habib Al-Huda, dan ia beragama Islam. Disinyalir jin Nabi ini masih hidup hingga sekarang, dan tinggal di Baqi. Di sana ia memiliki majelis dakwah yang kerap kali didatangi oleh jin-jin lainnya yang beragama Islam. Jadi layaknya manusia,
jin juga memiliki tempat untuk belajar dan mengajar. Seperti halnya manusia qarin, juga ada yang beragama Islam, ateis, Kristen, dan Yahudi. Konon qarin yang non-muslim ini bertengger di bahu kiri pada orang yang didampinginya. Sebaliknya, qarin yang muslim berada di bahu kanan. Dia selalu membantunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita lupa salat, dia mengingatkan dan membangunkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan orang yang didampinginya kecuali ia sedang menggauli istrinya. Ketika sang suami istri sudah masuk kamar dan pintu ditutup, maka qarin pun dengan sekejap sudah berada di Mekkah untuk salat di sana dan balik lagi dengan sekejap ke rumah muslim tersebut. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Jika dirasa ada yang kurang paham, dimohon untuk mengulangi video ini atau di bagian tertentu untuk dipahami kembali.